Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anakku, alhamdulillah pada kesempatan ini Pak In bisa menyapa lagi kalian. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yaitu tentang surat Al-Kafirun, yang mana minggu kemarin kita telah membaca, menghafal, dan menulis surat Al-Kafirun. Nah, untuk sekarang kita akan melanjutkan tentang memahami surat Al-Kafirun. Oke. Ada tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita harus memahami isi kandungan surah Al-Kafirun. Ada apa sih surah Al-Kafirun itu? Kenapa ada turun surat Al-Kafirun? Yang kedua, kita harus mengamalkan pesan dari surat Al-Kafirun. Oke, kita mulai dari ayat yang pertama. Yang pertama mengatakan, katakanlah hai orang-orang kafir. Pada waktu itu Rasulullah SAW diajak oleh orang-orang kafir untuk menyembah apa yang mereka sembah. Datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kamu tidak pernah berhenti-henti mengajak kepada kami. Sekarang kita damai. Dengan apa? Kamu ikut beribadah dengan saya, dengan kami juga akan ikut beribadah dengan kamu. Rasulullah diam. Lalu turunlah ayat ini, ya. Kata Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah, katakanlah, hai orang-orang kafir. Jadi mengatakan, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini harus tegas, ya. Rasulullah SAW tegas kepada orang kafir menyatakan, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu menyembah bahla, aku tidak akan pernah menyembah. Aku, sembahanku hanya satu, Allah. Ya. Yang kedua, ayat ketiga mengatakan, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ingat, wahai orang-orang kafir, kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Kamu bukan penyembah Allah. Kamu adalah penyembah berhala. Kamu adalah orang-orang kafir. Maka saya tidak bisa menyembah dengan apa yang kamu sembah. Ayat yang keempat mengatakan, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ingat, semenjak aku lahir sampai sekarang, aku tidak pernah menyembah Tuhan kamu. Sekali lagi, aku tidak pernah menyembah Tuhan kamu semenjak aku lahir, kata Rasulullah. Ayat selanjutnya mengatakan, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Ini menjadi taukid atau penguat. Ayat 3 tadi mengatakan hampir sama, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Kamu tidak pernah mengikuti apa yang aku sembah. Aku suruh A, suruh B, suruh C, kamu tidak pernah mengikuti. Ya, ingat yuk, kamu tidak pernah mengikuti. Lalu yang terakhir mengatakan, untukmu agamamu dan untukku lah agamaku. Ya. Ayat terakhir mengatakan bahwa untukmu agamamu dan untukku lah agamaku. Ini menandakan bahwa dalam beribadah itu tidak boleh ada campur. Ya. Kalau bersosial, berinteraksi sehari-hari, berkawan, bergaul, mungkin saja di sekolah-sekolah yang lain ada seorang yang non muslim, itu kita harus bergaul, itu harus wajib itu bergaul. Berekonomi, jual beli dengan orang kafir boleh tidak? Boleh, sangat dianjurkan. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu itu lebih tahu. Kepada sahabatnya mengatakan, kamu itu lebih tahu tentang masalah ekonomi. Tapi dalam masalah ibadah tidak boleh kompromi.
Kita misalkan mengajak kepada ada tetangga kita orang-orang kafir atau orang-orang non muslim, hari Jumat kita Jumatan yuk. Nah, tidak boleh. Atau kita hari Minggu kita libur nih sekolah, ya aku mau coba-coba nih, mau ikut ke gereja, ikut kebaktian, itu boleh tidak? Tidak boleh. Tapi kalau misalkan hari Jumat membersihkan halaman, membersihkan jalan, kerja bakti, itu bersama-sama boleh. Hari Minggu atau kapanpun juga boleh. Nah, pertanyaannya, apa kita boleh membeli dagangan mereka? Boleh saja. Ya, satu saja yang tidak boleh. Apa dia? Tidak boleh mencampur ibadah. Ya. Ingat ya, tidak boleh mencampur ibadah. Sekarang sholat, hari Minggu kita ikut tidak sholat, tidak boleh sama sekali ya. Nah, tadi mereka ini penegasannya, surat Al-Kafirun adalah jawaban tegas Rasulullah bahwa dalam akidah itu keyakinan kita kepada Allah, tidak ada kompromi, tidak boleh kompromi. Ya. Dalam ibadah tidak boleh ada pencampur bauran, tidak boleh. Ya. Bahkan orang Islam mengaku Islam, meyakini adanya Tuhan apalagi, atau meyakini ada benda, ya, meyakini ada benda yang seolah-olah itu mempunyai kekuatan, itu tidak boleh, namanya syirik, ya. Tidak boleh. Ya. Atau dalam hati kita berjalan, di sini takut, ini ada apanya gitu ya, gitu. Nah, itu tidak boleh. Satu yang takut pada diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Nah, tidak mungkin Rasulullah dan orang-orang beriman menyembah berhala dan sesembahan orang kafir hanya dapat memilih sehari bahkan sedetik, itu tidak boleh. Dan Rasulullah itu tidak mungkin. Ya. Nah, sekarang kita juga tidak boleh. Ya. Karena itu kita itu adalah kemusyrikan dan kekafiran. Kalaulah kita meyakini agama lain itu benar, maka kita itu termasuk agama mereka. Man tashabbaha biqaumin bahwa minhum, apabila kita, kelakuan kita, ya keyakinan kita menyerupai mereka, maka otomatis kita itu adalah umat mereka, bukan agama Islam lagi. Ya, ingat, kalian boleh berteman, boleh bergaul, tapi dalam masalah ibadah, no, tidak boleh. Ya, sekali lagi, dalam masalah ibadah tidak boleh dicampur. Ya, kalian main-main ke gereja hari Minggu, ikut gini-gini, itu tidak boleh. Atau kalian memaksa mengajak orang lain, mengajak yang non muslim karena teman dekat kita, yuk kita sholat yuk, dipaksa oleh kita, itu tidak boleh. Oke. Berkaitan dengan dakwah, boleh kita sampaikan, wajib kita sampaikan. Ya, wajib menyampaikan, mengajak tidak boleh, tapi memaksa tidak boleh. Kita juga tidak enak kalau dipaksa. Oke, ya, semoga kita bisa mengamalkan surat Al-Kafirun itu. Sekali lagi bakal tegaskan, tidak ada kompromi, tidak ada kerjasama dalam beribadah. Ya, ingat, agama kita buat kita, agama mereka bukan buat mereka. Ya, mereka itu bebas lagi. Lalu dalam hal muamalah, dalam hal pergaulan sehari-hari, sangat dianjurkan bergaul dengan mereka. Tunjukkan kebaikan Islam, tunjukkan kebaikan kita, bahwa nih aku adalah seorang Islam. Ya. Lalu dalam ekonomi kita jual beli dengan mereka, itu boleh, sangat dianjurkan. Ya. Ada yang nanya ke Bapak, apakah boleh Pak menjenguk orang yang sakit sementara dia itu bermuslim? Hukumnya boleh. Ya. Boleh seguk. Jenguk boleh. Ya, biasa. Asal jangan mendoakan sampai gini tidak boleh, ya gini tidak boleh. Ya. Sebagai apa ya? Rasa duka kita kepada mereka, itu boleh kita datang. Ya. Atau ada yang meninggal, datang kita ikut ke kuburan, tidak usah. Ya, tidak usah. Sekali lagi kita camkan dalam hati kita, tidak boleh
mencampur ibadah dengan agama lain. Oke? Ya, tapi dalam kerja bakti, sosial, ekonomi itu sangat dianjurkan, apalagi di Indonesia agamanya kan banyak. Itu agamanya banyak. Tunjukkan bahwa agama rahmatan lil alamin. Ya, rahmat bagi semua, damai bagi semua, itu intinya. Ya, tunjukkan dimanapun kita berada, tunjukkan akhlak Islam kita, bukan mengikut-ngikut mereka. Mereka maaf ya, akhwat dengan berpakaian yang kurang islami itu menunjukkan bahwa itu adalah sebetulnya mencederai agama Islam. Tunjukkan akhlak bagaimana berpakaian menurut Islam, tunjukkan kepada mereka. Sehingga harapan kita mereka bisa tertarik terhadap kita. Dakwah di situ. Ya. Oke, itu saja. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.